Selamat datang sahabat, terima kasih sudah mampir di channel kami. Semoga bermanfaat. Karena itu dikasih ke Amin. orang miskin. Bagusnya penyalurannya sedekah subuh itu hari Jumat. Kalau mau bagi paket itu hari Jumat. Kenapa? Itu ada hadis Nabi. Bersedekah kepada 7 orang miskin di hari Jumat, kemudian minta dia berdoa, itu mengalahkan 40 orang alim. Itu. Makanya kalau ada orang punya hajat dan tidak bisa tembus, cari 7 orang miskin di hari Jumat, sedekahi, minta dia mendoakan kita. Itu tembus itu doanya. Itu mengalahkan 40 orang alim kata Nabi. Itu makanya kunci. Tidak aneh itu Pak. Agama itu betul-betul sudah disetting. Enak sekali kalau kita tahu jalurnya. Makanya saya bilang, ambil ki. Ini kan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Ini kalau orang mengatakan, kenapa saya kena musibah sudah? Oh begini Pak. Sedekah itu kan begini. Semua benda itu mesti dibersihkan. Ini dulu yang kita anukan. Oh ini sudah 1 jam saya ceramah Pak Kiai. Hah? Apa bermasalah jalan itu? Sama jam saya nih. Saya tambah sedikit ya. Begini. Kenapa kunci dalam sedekah itu orang betul-betul cari itu kuncinya sedekah sebenarnya? Begini Pak Bu. Ini kan banyak orang tidak tahu. Kenapa dia mengatakan as-sadaqatu tadfa'ul bala? Sedekah itu tidak menghilangkan bala, tidak. Karena di situ disebut tadfa'ul, menolak, bukan menghilangkan. Jadi jangan berharap ketika kau bersedekah balakmu hilang, tidak. Balakmu tetap ada. Karena ketika dia sudah di Lauhul Mahfuz, dia akan turun di langit-langit dunia, itu tidak akan bisa ditarik. Tapi disebut tadfa'u. Tadfa'u itu adalah merubah. Yang keras bisa dilembutkan, yang sampainya dirasakan tetap sampai, tapi ada dengan cara yang lain. Makanya disebut tadfa'u. Makanya ada doanya guru Prof. Siapa itu. Ya Allah, ketika bala ini tidak bisa terhindarkan kepada kami, maka sampaikan kepada kami dalam keadaan yang lembut. Coba. Itu tidak menantang takdir Allah. Cuma meminta supaya dia tidak menyakitkan. Makanya ada orang itu Pak. Mimpi kebakaran rumahnya. Mimpi ditikam. Mimpi kecelakaan. Sebenarnya itu sudah ditakdirkan kena musibah itu. Tapi karena ada tolak balanya. Ada sedekahnya sehingga Allah sampaikan dalam bentuk mimpi. Tetap dia rasakan dan sampai kepadanya. Tapi dia sakit merasakan. Tapi tidak dalam bentuk kenyataan. Karena ada amalan tolak bala yang dia lakukan. Itu kuncinya. Makanya bala itu tidak hilang. Dia cuma dirubah. Makanya disebut tadfa'ul bala. Tidak mengatakan menghapuskan bala. Tidak. Kadang naik motor. Nanti mau diparkir baru jatuh. Padahal sebenarnya orang ini sudah ditakdirkan jatuh. Tapi karena ada tolak balanya, dijaga oleh malaikat, nanti sampai baru jatuh. Balanya tetap sampai, tapi tidak menyakitkan untuk dia. Itu kuncinya. Jadi itu pentingnya sedekah. Makanya Nabi mengatakan, ketika musibah bersamaan dengan sedekah, musibah tidak akan pernah mendahului sedekah. Selalu sedekah yang lebih dulu sampai. Dari situlah kenapa kita disuruh sedekah subuh, supaya tidak kena musibah sampai sore. Itu kuncinya Pak. Ya, makanya kan orang bilang, pilih saja sampai dulu. Tidak, sedekah itu mesti dahulukan. Makanya kan dalam konsep agama ini ada kan namanya kesinambungan. Kalau orang sedekah subuh, niat besok lagi sedekah subuh, itu kan namanya wirid. Orang itu jalan terus pahalanya walaupun meninggal. Karena dia sudah berniat melakukan kebaikan selamanya. Tapi dia ditakdirkan meninggal, pahalanya terus jalan. Makanya orang yang ambil kaleng itu kemudian dia isi setiap pagi biar 1000, biar 2000. Meninggal pun jalan pahalanya. Karena dia tetap punya niat bersedekah, cuma dia ditakdirkan meninggal. Pahalanya terus jalan. Karena orang yang berniat melakukan kebaikan, pahalanya tercatat terus. Itulah menyebabkan orang kekal di dalam surga padahal pahalanya terbatas. Karena niat melakukan kebaikan yang tidak terbatas. Itu kuncinya. Makanya disebut khalidina fiha. Nah, kemudian saya pelan-pelan supaya kita tahu. Kalau kita tahu bahaya tidak tahu ini. Saya pelan-pelan. Kemudian sedekah ini orang kalau paham betul Pak. Makanya saya sering bilang begini. Jangan ki pelit. Jangan ki kikir. Karena itu kalau orang pelit meninggal. Tidak ada orang menangis. Coba. Ada kok orang menangis kalau orang kikir meninggal?
Nggak ada. Beli kan baku kopi-kopi orang. Mati mi. Biasa kan begitu. Artinya lewat. Orang kikir betul itu. Bahkan 20 tahun meninggalnya orang pelit. Ketika kita datang ke kuburan, kemudian baca namanya. Apa kita bilang? Kikirnya dulu orangnya. Padahal tulangnya sudah hancur, tapi sifat itu tidak bisa hilang. Itu. Ini saya harus kasih tahu. Dan orang yang dermawan, apa kata Nabi? Tidak ada yang bisa merubah murka Allah kecuali kedermawanan. Makanya mesti ada sedekah tabur. Setiap hari itu usahakan. Siapa yang kita harapkan? Bilang ada jiwa suamiku, enggak Pak. Dia bilang memang suami tak sayang hari ini. Kalau besok kita meninggal, enggak. Terus terang. Nama nikah suami tak kalau mati. Iya. Bilang sayang-sayang, iya sayang lah. Selama masih hidup. Kalau sudah meninggal, apa yang kita harapkan? Coba, kalau enggak percaya Ki, coba pulang tanya nanti itu. Kasih duduk di depan tak, baru tanya, Pak, kira-kira kalau meninggal Kak, menikah Ki lagi. Palingan biar nanti dilihat. Palingan itu jawabannya. Iya. Tidak bilang itu tidak sayang, iya, tidak. Iya, itu kuncinya. Sama aja kita laki-laki. Makanya ibu-ibu saya kasih tahu, emas jangan terlalu banyak dikumpul. Pakailah emas seadanya. Tidak usah terlalu berlebihan. Mengatakan saka yang beli tidak. Agama itu punya batasan. Pakailah tidak berlebih-lebihan. Makanya sebenarnya emas perhiasannya perempuan itu cuma satu yang muncul. Itu cuma cincin. Selain itu sembunyi semua. Kalung kan di tempat aurat. Anting itu di aurat. Gelang itu aurat. Makanya semua emas wanita itu tertutup kecuali cincin. Karena cincin inilah yang bicara. Makanya kalau ada orang itu baru dilihat. Orang yang memasang cincin di jari manis itu berarti sudah ada suaminya. Orang yang memasang cincin di jari kelingking berarti orang itu tidak ada suaminya dan tidak ada ikatan lain. Itu yang bisa dihitbah. Orang yang memasang cincin di jari tengah itu janda. Iya. Kenapa Bu? Iya. Iya. Dan orang yang memasang cincin di jari telunjuk itu sudah ada yang menghitbah tapi belum menikah. Makanya dia bilang sudah ada jodohnya. Makanya orang dulu itu hanya melihat sepintas tangannya wanita, dia sudah tahu ini orang ada yang menghitbah, ini ada suaminya, ini masih bersih, ini janda. Itu bisa ditahu. Makanya itu yang nampak. Nah sekarang perempuan pasangin semua cincin. Agak jadi masalah. Iya, kalau orang paham. Hanya ulama dulu, bukan begitu. Itu sebenarnya tradisi yang bicara. Dan kenapa cincin pernikahan itu ada di jari manis? Bukan di jari telunjuk. Atau bukan di ibu jari. Karena satu-satunya jari yang diangkat tidak bisa jauh itu cuma jari manis. Kalau jari telunjuk itu bisa jauh. Jari tengah itu bisa jauh. Jari kelingking itu bisa jauh. Tapi jari manis itu tidak bisa jauh. Itu karena itu ikatan batin. Nah, itu kuncinya. Jadi ada semua. Makanya kalau orang belajar hikmah, itu kan ada ilmu hikmah itu Pak Bu. Cuma ini jarang kita buka. Kalau ilmu hikmah ini dibuka bahaya juga. Karena kadang orang takut-takut. Padahal sebenarnya kan kajiannya ada. Sama kan begini. Saya kasih tahu. Tidak apa-apa saya bongkar sebagian. Ini kan sebenarnya ilmunya para wali dulu. Cuma saya dapat ilmu ini dari guru tak aja. Bukan saya belum pernah lusuran dalam. Enggak. Itu karena diajari aja. Begini. Saya kasih tahu. Tapi tidak mutlak ya. Tapi hampir semua. Itu 90 sekian persen. Ketika dalam rumah tangga itu. Anak pertama perempuan. Maka kebanyakan itu yang meninggal pertama adalah istri. Ketika anak pertama adalah laki-laki, maka suami yang pertama meninggal. Ini enggak ini ya. Itu tidak 100%, tapi 90 sekian persen itu benar. Makanya disebut ilmu hikmah. Makanya misalnya kita bersaudara, saya 5 bersaudara, anak pertama misalnya perempuan. Siapa yang dulu meninggal dalam rumpun keluarga kita itu? Bisa diperiksa dalam diri kita, periksa keluarga kita, periksa tetangga kita. Dan itu 90 sekian persen itu benar Pak. Makanya disebut ilmu hikmah, bukan ilmu paten.
Yang kedua, ketika anak pertama perempuan, maka sifat jelek ibunya pasti dia ambil. Tapi sifat baik bapaknya melekat di situ. Jadi kalau mau tahu sifat anak pertama, ambil sifat baik bapaknya, ambil sifat jelek ibunya. Itulah sifatnya anak pertama. Kalau anak kedua kebalikan, sifat jelek bapaknya, tapi sifat baik ibunya. Makanya ditahu. Ulama kita dulu itu sudah tahu itu aturan-aturannya. Bahkan mulai dari pintu rumah itu dia sudah ukur. Kalau begini di sini pintu rumahmu, biar bagaimana kau mencalonkan diri jadi pemimpin tidak bisa. Dia sudah tahu bahwa pintu ini memang hanya untuk pintu orang melarat. Pintu ini untuk pedagang. Pintu ini itu ada. Bahkan ukuran pintu itu diambil ukuran tangan. Ukuran jendela itu diambil ukuran mata ke telinga. Sehingga ketika ada pencuri baru dia sentuh jendela, itu langsung goyang matanya. Dia bilang ada pencuri di sini. Itu karena dia ukur pakai mata. Makanya orang dulu bilang, saya simpan jendelaku di mataku. Dan saya simpan pintuku di tanganku. Itu dia bilang. Dan itu ilmu hikmah, Pak. Itu ilmu ada memang sejak dulu. Cuma ini tidak dibongkar. Sama dengan badik. Orang mengukur badik itu dengan kepala masing-masing. Cuma lebih modern itu biasa pakai tangan, hitungan. Padahal sebenarnya pakai kepala. Kalau ada badik ditarik itu pakai ukuran tali di kepala. Kemudian ditarik, bikin badik sepanjang itu. Kalau orang mau cabut itu badik, mau tikam kita, itu tidak bisa tercabut dari tempatnya. Itu ilmu hikmah. Itu bukan tasawuf. Tapi saya tidak bongkar semua, bahaya kalau dibuka itu. Pak Kiai biasa, saya kalau biasa lewat di beranda, saya banyak juga mendengarkan, belajar dari beliau. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan beliau malam ini. Jadi kita penceramah itu begitu, Pak. Tidak pernah berhenti belajar. Karena kunci-kunci agama di situ. Banyak orang tua dulu kenapa tidak boleh begini, kenapa pintu harus di sini. Itu kan kalau pintu rumah kalau ditarik dibagi 9, kemudian diletakkan di sini pintu ulama, kalau di sini pintu ini. Kalau orang masuk di sini ada biar warung. Kalau kau buka warung, nah di sini kau simpan pintumu, tidak akan singgah pejabat di situ. Orang miskin yang selalu singgah makan.